Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yusuf Rahim. NIM 2202139 dari Prodi Ilmu Tasawuf, Institut Studi Quran dan Ilmu Keislaman Sunan Pangandaran. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gerakan Islam kontemporer di dunia Barat, Perancis, Belanda, dan Kanada. Gerakan Islam kontemporer di negara-negara Barat itu muncul sebagai respon terhadap dinamika globalisasi dan pencarian identitas umat Muslim. Di tengah masyarakat sekuler dan multikultural, umat Islam berupaya mempertahankan nilai-nilai agama sembari beradaptasi dengan sistem sosial politik yang dominan. Prancis, Belanda, dan Kanada menawarkan tiga konteks yang berbeda. Pertama, Prancis dikenal dengan sekularismenya yang ketat. Kemudian Belanda menghadapi tekanan dari politik kanan populis, sementara Kanada itu lebih terbuka lewat pendekatan multikulturalisme. Masing-masing kondisi ini melahirkan corak gerakan Islam yang berbeda-beda. Kita bahas yang pertama, negara Prancis. Latar sosial dari negara Prancis. Prancis termasuk negara dengan sekularisme yang ketat. Artinya adalah mereka memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara maupun hukum. Agama tidak digunakan sebagai dasar dalam pembuatan suatu hukum. Tujuan dari sekularisme sendiri adalah untuk mencegah dominasi satu agama terhadap agama lain dalam kehidupan bernegara, dan menciptakan sistem pemerintahan yang netral terhadap semua keyakinan. Yang kedua, salah satu negara Eropa dengan populasi umat Muslim terbesar. Penduduk negara Prancis yang beragama Islam mencapai kurang lebih 6 juta penduduk, yang menjadikannya sebagai negara umat Muslim terbanyak atau terbesar di Eropa. Kemudian yang ketiga, dari latar sosial negara Prancis, yaitu ketegangan antara Islam dan sekularisme. Prancis menganut prinsip sekularisme tetap yang memisahkan agama dari kehidupan publik dan institusi negara. Prinsip ini menekankan bahwa agama harus menjadi urusan pribadi dan tidak boleh tampak mencolok di ruang publik, termasuk di sekolah, kantor pemerintahan, dan layanan publik lainnya. Hal ini menimbulkan ketegangan dengan komunitas Muslim. Karena dalam Islam, ekspresi keagamaan itu seringkali bersifat lahiriah dan simbolik, seperti mengenakan jilbab atau menggunakan atribut Islami lainnya. Beberapa kasus kontroversial antara lain larangan pemakaian jilbab di sekolah negeri. Jadi di Prancis itu kalau di sekolah negeri itu dilarang menggunakan jilbab. Kemudian ada larangan memakai cadar di ruang publik. Pemerintah ini beralasan membuat larangan ini untuk melindungi nilai-nilai republik dan kebebasan individu. Namun komunitas Muslim menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk diskriminasi terselubung dan represi terhadap kebebasan beragama. Kemudian slide selanjutnya, gerakan Islam di Prancis. Yang pertama ada Union of Islamic Organization of France, atau disingkat UOIF. Gerakan ini didirikan pada tahun 1983, didirikan oleh kelompok mahasiswa Muslim asal Timur Tengah dan Afrika Utara. Tujuan dari bentuknya gerakan ini diantaranya adalah mewakili komunitas Muslim dalam dialog dengan pemerintah Prancis. Kedua, menyelenggarakan pendidikan Islam di masjid, sekolah, dan madrasah. Kemudian mengatur kegiatan keagamaan seperti khutbah, pengajian Al-Quran, dan pelatihan imam. Beberapa tantangan yang dihadapi
gerakan ini adalah pemerintah Prancis pernah menyoroti gerakan ini karena dianggap dekat dengan gerakan Islamik politik, khususnya Ikhwanul Muslimin. Kemudian tantangan yang kedua, beberapa tokohnya dituduh menyebarkan ide-ide radikal. Namun UOIF menegaskan bahwa mereka menolak kekerasan dan berkomitmen pada dialog demokrasi dan hukum Republik Prancis. Kemudian gerakan yang kedua, Mosque Activism atau peran aktif masjid, yaitu tempat komunitas pendidikan dan sebagai identitas. Di tengah tekanan sekularisme dan larangan simbol keagamaan di ruang publik, masjid di Prancis memiliki peran yang lebih dari sekadar tempat ibadah. Masjid menjadi pusat penting bagi komunitas Muslim untuk mempertahankan identitas keislaman mereka. Masjid di Prancis itu sangat penting. Di antara peran-perannya adalah pertama, pusat komunitas. Jadi masjid menjadi tempat berkumpulnya umat-umat Muslim, terutama di lingkungan imigran. Selain sholat jamaah, masjid juga menyelenggarakan kegiatan sosial seperti bazar, diskusi atau pertemuan keluarga hingga forum remaja. Kemudian yang kedua, sebagai lembaga pendidikan informal. Banyak masjid yang di Prancis itu mengadakan kelas pengajian, kursus bahasa Arab, dan pelajaran Al-Quran untuk anak-anak remaja Muslim. Ini menjadi penting karena sekolah negeri tidak mengajarkan agama, bahkan melarang simbol-simbolnya. Ketiga, sebagai penguatan identitas Muslim. Masjid menjadi ruang aman di mana umat Muslim, khususnya generasi muda, bisa mengekspresikan identitas keagamaannya tanpa tekanan. Ini penting karena di ruang publik mereka sering mengalami stereotip atau diskriminasi. Lanjut, slide berikutnya dari negara Belanda. Latar sosial negara Belanda. Pertama, tradisi liberal, namun berkembang Islamofobia. Di Belanda itu dikenal dengan negara yang menjunjung tinggi liberalisme, toleransi dan kebebasan individu. Namun dalam beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran sosial dan politik yang signifikan setelah meningkatnya kekhawatiran terhadap terorisme global, yang mengakibatkan muncul gelombang kecurigaan terhadap komunitas Muslim, yang menyebabkan Islamofobia tersebut. Kemudian yang kedua, populasi Muslim itu di sana 5% dari seluruh penduduk Belanda. Jika munculnya sentimen anti-imigran. Dalam beberapa tahun terakhir, Belanda mengalami perubahan sikap masyarakat terhadap imigran, khususnya komunitas Muslim. Ketika sebelumnya dianggap sebagai bagian dari keragaman, imigran mulai dipandang sebagai ancaman terhadap identitas nasional Belanda. Faktor yang melatar belakangi perubahan sikap ini adalah kekhawatiran terhadap radikalisme dan terorisme global. Pembahasan selanjutnya, gerakan Islam di Belanda. Ada milik Horus dan organisasi Turki. Ini adalah salah satu gerakan Islam terbesar di Eropa yang berasal dari Turki dan memiliki pengaruh besar di Belanda. Tujuan utama gerakan ini antara lain untuk menyediakan pendidikan agama, kursus bahasa Turki, dan pelatihan kepemudaan. Kemudian untuk menjaga agar komunitas Muslim tidak kehilangan akar keagamaan dan budaya mereka di tengah tekanan asimilasi budaya Barat. Kemudian yang kedua ada masjid sebagai pusat dakwah dan sosial. Tekanan sosial dan meningkatnya Islamofobia, banyak komunitas Muslim menjadikan
masjid dan sekolah Islam sebagai pusat aktivitas keagamaan dan sosial di Belanda. Fungsi dari masjid, selain sebagai tempat ibadah, juga sebagai tempat pendidikan informal serta pusat komunitas. Kemudian masjid juga menyediakan kelas mengaji, ceramah, konseling keluarga, dan kegiatan-kegiatan anak muda lainnya. Masjid juga menjadi tempat penting untuk membina solidaritas, terutama saat umat Islam merasa terasing dari masyarakat luas. Kemudian ada sekolah Islam, di sana komunitas Muslim mendirikan sekolah dasar dan menengah Islam yang diakui negara. Hal ini bisa terjadi karena sistem pendidikan Belanda itu mengizinkan sekolah berbasis agama. Kemudian di sekolah ini siswa belajar kurikulum nasional, ditambah pendidikan agama Islam dan budaya asal seperti bahasa Arab atau Turki. Cukup sekian penjelasan dari saya. Banyak salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.